Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ana duduk di hadapan jamaah sekalian untuk pertama kali, ya walaupun tidak untuk pertama kali ya, para jamaah melihat ana. Namun insyaallah ya pada malam hari ini ana datang ke sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Ingin memenuhi salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya, yang dimana ada 6 hak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai kaum muslimin, yaitu diantaranya idastan sohaka fansahhu, apabila diminta nasihat, ada yang minta kepada kita untuk memberikan nasihat, maka berikan nasihat tersebut. Oleh karenanya ya kita sama-sama mengetahui bahwasannya agama ini adalah agama nasihat. Ya jadi ya kita sebagai seorang muslim wajib untuk bisa memberikan nasihat dan menerima sebuah nasihat. Ada di antara kita yang hanya ingin memberikan nasihat saja, tapi tidak mau untuk menerima nasihat. Atau ada juga di antara kita yang ingin menerima nasihat, tapi tidak mau memberikan nasihat dengan alasan ma'indi al-ilm, saya belum punya ilmu. Maka di sini ketika kita sudah mengaku diri kita sebagai seorang muslim, maka kita harus menjadi pribadi yang siap memberikan nasihat dan siap untuk menerima nasihat. Oleh karenanya ini menjadi satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan Nabi SAW memerintahkan, menganjurkan kita untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tentang kebenaran walaupun sedikit, itu kita harus memberikan nasihat kepada saudara kita. Jangan menunggu kita memiliki ilmu yang banyak baru memberikan nasihat. Dan juga orang yang memiliki ilmu yang banyak ya harus mau rela menerima nasihat dari seseorang saudara muslimnya. Ya, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim yang dimana belum menjadi sebuah kebiasaan yang hadir di tengah-tengah kita.
Kemudian yang kedua, ya kita semuanya hadir di majlis ini ya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari sebuah ketenangan, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang atau suatu kaum berkumpul di rumah Allah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Untuk apa? Yatluna kitaballah, untuk mempelajari kitabullah. Wa yatadarasuna bainahum, dan untuk memahami ya di antara mereka. Kecuali apa? Nazalat alaihimus sakinah, akan Allah turunkan kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun menaungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kita akan senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya kita semua sama-sama hadir ya untuk mencari ketenangan di dalam diri kita, kemudian mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan supaya yang tidak kalah penting untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian pada malam hari ini yaitu tematik ya, karena ya dipinta oleh salah seorang pengurus, ini mana pengurus tersebut ya sodik ana ya teman ana, yaitu temanya tematik, yaitu amalan yang membawa kebahagiaan. Ya coba di sini ya ana mau bertanya, siapa sih yang tidak mau bahagia? Ada? Ya, dari ujung sini sampai keluar ya. Ini semuanya ingin yang namanya bahagia. Ya. Maka dari itu, apakah kita mengetahui ya hakikat tentang kebahagiaan yang diingini atau dirasakan oleh manusia yang ada di muka bumi ini? Baik dia adalah seorang muslim, baik dia adalah seorang non-muslim, baik dia yang ahli ibadah atau yang bukan ahli ibadah, semuanya ingin yang namanya bahagia. Oleh karenanya, sebagian besar manusia menyangka bahwa kebahagiaan letaknya hanya pada harta dan kekayaan. Betul ya bapak-bapak ya? Sebagian besar manusia yang ada di kehidupan dunia ini ya, ini menyangka bahwasannya orang yang paling bahagia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta dan kekayaan. Yang gak memiliki harta, dia gak bahagia. Dia yang tidak kaya, ya dia tidak bahagia. Kemudian, bukan hanya dari sisi itu saja.
sebagian besar manusia juga menyangka bahwa kebahagiaan itu terletak pada sebuah kedudukan dan pangkat jabatan. Ya mungkin di sini ya ada yang sudah menjadi pimpinan, atau mungkin di sini ya di antara kita masih ya ada yang sebagai seorang karyawan. Yang seorang karyawan melihat pimpinan, wah pimpinan enak, bahagia, ya. Maka dari itu banyak manusia yang menyangka bahwasannya kebahagiaan itu terletak pada sebuah kedudukan dan jabatan. Seluruh manusia yang ada di kehidupan dunia ini pasti ingin kebahagiaan. Namun sayangnya banyak yang akhirnya merugi karena meyakini sebuah kebahagiaan bukan pada hakikat aslinya. Ya, bukan pada hakikat aslinya. Sehingga apa? Sehingga kehidupannya dan kesibukan dunianya bisa mempengaruhi agamanya. Ya, saking dia ingin bahagia, saking dia ingin merasakan hidup enak, ya dia tidak memikirkan agamanya lagi. Ya dia hanya fokus terhadap kehidupan dan kesibukan dunianya. Sampai lupa dengan kewajiban yang ada pada dirinya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini dengan sebuah perintah, dengan sebuah kebahagiaan. Apa itu kewajibannya? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa singkirkan ketika kita salah meyakini tentang sebuah kebahagiaan. Lupa dengan apa yang menjadikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking ingin mendapat kebahagiaan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebanyakan manusia selain dapat merusak agamanya, maka manusia tersebut mengikuti hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu tersebut memalingkan dari kehidupan akhiratnya. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk kehidupan akhirat kita. Makanya kita ya setelah sholat atau ketika ada waktu mustajab ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang mungkin semuanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajatkan. Kenapa kita munajatkan doa yang seperti tadi? Karena kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, kebahagiaan yang dicari seluruh manusia yang ada di kehidupan dunia ini, sesungguhnya kebahagiaan itu tak dapat diraih kecuali hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang paling bahagia. Ya, sekarang ana ingin bertanya kepada jamaah, apa itu takwa? Ustaz, takwa salah satu nama masjid, Ustaz. Masjid At-Taqwa. Ustaz, takwa itu adalah nama dari salah satu sekolahan, Ustaz. Bukan itu. Ya. Takwa yang bisa membuat diri kita bahagia di dalam menjalani kehidupan
dunia ini dan bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat adalah takwa dengan sebenar-benar takwa. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, kita menjalankan perintah tersebut. Dengan apa? Dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu kepada kita, maka kita menjauhi larangan tersebut dengan apa? Takut akan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa yang bisa membuat diri kita mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Dan ini semuanya sudah hafal. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Ya, bukan pakai shin. Ya, kebanyakan ya ketika kita mendengarkan khotib Jumat ya, kebanyakan apa? Mengucapkan dengan shin. Ya, padahal ini dengan sin. Qaulan sadida. Bukan qaulan syadida. Ya. Kemudian apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini apa? Allah menyeru secara khusus atau umum? Khusus. Kalau secara umum, Allah menyerunya gimana? Ya ayyuhan nas. Betul, kalau Allah menyeru dengan ayat ya ayyuhan nas, berarti seruan tersebut berlaku untuk siapa? Yang muslim maupun yang non-muslim. Yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini Allah menyeru secara khusus. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyeru orang-orang yang beriman? Untuk apa? Bisa yang pertama untuk sebuah perintah. Kemudian yang kedua untuk sebuah larangan. Maka di ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hanya dengan bertakwa Allah menyeru dalam ayat ini? Tidak. Tapi Allah memerintahkan kepada hambanya untuk siapa? Untuk apa? Wa qulu qaulan sadida. Bisin, bukan bishin. Tanpa nuktah, tanpa titik. Ya. Apa itu qaulan sadida? Untuk mengucapkan perkataan yang benar. Berarti apa? Ketika kita ingin melakukan atau ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berusaha untuk senantiasa di kehidupan kita mengucapkan perkataan yang jujur, yang benar, tidak dibuat-buat. Qaulan sadida. Lalu apa yang akan kita terima dari perintah yang kita jalankan tersebut, perintah dari Allah yang kita jalankan? Apa yang kita peroleh? Yuslih lakum a'malakum. Akan Allah perbaiki amalan-amalan kita, amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan
mengampuni bagi kita atau bagi kalian dzunubakum, dosa-dosa kita, dosa-dosa kalian, dosa-dosa orang yang beriman yang menjalankan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan perkataan yang benar, yang baik, yang benar. Kemudian apa lagi? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka orang tersebut telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang azim, yang agung, yang besar. Di ayat yang lain, orang-orang yang bertakwa mendapatkan kebahagiaan. Apa itu? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, sebuah kemenangan. Yaitu apa? Akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau disidang aja ya. Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya merupakan sumber dan asal muasal dari kebahagiaan. Ya. Maka dari itu apa? Di ayat tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kehidupan dunia dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidaklah mendatangkan kebahagiaan kecuali jika disertai dengan ketakwaan. Ini amalan yang pertama. Jika kita ingin bahagia. Ya. Ustaz, saya ingin menjadi orang yang bahagia. Ya. Ya sudah, melakukan amalan yang bisa yang membawa kepada kebahagiaan. Yaitu apa? Ketakwaan. Dan perlu kita ketahui bahwasannya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan terwujud apabila ya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah ketika kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala juga terwujud diiringi dengan ketaatan dan ketundukan penuh di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan syariat. Ya. Jadi orang yang bertakwa susah atau gampang? Gampang atau susah? Ya, kalau dibilang gampang, enggak. Kalau dibilang susah, juga enggak. Ya. Kita bisa menjadi orang yang bertakwa ini tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa usaha sendiri untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
jalan kebahagiaan. Tidak ada cara lain untuk berbahagia ya kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperbanyak amalan soleh di dalam kehidupan dunianya dan menghindarkan dirinya dari dosa-dosa, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita apa? Selain menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan baik. Kita isi kehidupan kita di dunia ini dengan amalan-amalan soleh, dan kita jauhi di dalam kehidupan dunia ini dengan apa? Amalan soleh dari dosa-dosa yang ada dalam kehidupan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amalan saleh min dzakarin au unsa, dari kalangan laki-laki atau dari kalangan perempuan. Ya. Jadi di sini apa? Allah ya memberikan sebuah kabar kepada hambanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dengan apa? Dengan sebuah amalan soleh. Siapa di antara hamba-hambanya, baik dari perempuan maupun dari laki-laki, yang melakukan amalan-amalan soleh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita ketika melakukan amalan soleh, ya kita disyaratkan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan amalan-amalan soleh. Iman, percaya bahwasannya ketika melakukan amalan-amalan soleh, ya Allah akan membalas amalan-amalan soleh tersebut. Ya, dan di dalamnya ada rasa iman, ada keimanan. Wa huwa mu'min. Apa yang Allah berikan kepada hambanya yang senantiasa melakukan amalan-amalan soleh dan di dalam dirinya ada keimanan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi kita tidak hanya ya mengaku bahwasannya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah menjadi orang yang bertakwa, tapi tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan amalan-amalan soleh di dalam kehidupannya. Ya, bahkan dia mendekati ya perbuatan dosa-dosa di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, yang seharusnya dia hindari dosa-dosa tersebut, tapi dia dekatkan. Maka di sini ya dia belum dikatakan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi
atqakum. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, kehidupan yang baik tercakup di dalamnya segala macam jenis ketentraman dan kenyamanan dengan segala macam rupa dan bentuknya. Ya. Seseorang dikatakan bahagia ketika hidupnya tentram. Seseorang dikatakan hidupnya bahagia ya ketika kehidupannya nyaman. Dan kebahagiaan ini semakin membanggakan jikalau seorang hamba benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, atau ahli tafsir mengatakan liyuwahhidun. Untuk mengesahkan aku di dalam melakukan ibadah tersebut. Ibnul Qayyim rahimahullah telah mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 202. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab tersebut? At-tauhidu yaftahu lil abdi babul khair was sururi wal ladzah wal farahi wal ibtihaj. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kebaikan. Dan juga akan membukakan pintu kebahagiaan. Dan tauhid juga akan membuka pintu kenikmatan, al-lazzah. Dan juga tauhid dapat membuka pintu keceriaan, wal farah, kesenangan, kebahagiaan, wal ibtihaj, dan sorak gembira bagi seorang hamba. Ketika kita melakukan ibadah, baik itu ibadah badaniyah, baik itu ibadah qauliyah, maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Yang kita tujukan dalam menjalankan sebuah ibadah yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan dalam berinteraksi dengan manusia. Ya, tadi kebahagiaan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ingin bahagia ya ketika berinteraksi kepada sesama manusia. Jangan ketika kita bertemu dengan saudara kita tidak bahagia. Harus bahagia. Lalu bagaimana caranya? Berbahagia dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yaitu dengan cara berbuat baik kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau mengharapkan ganjaran dari Allah di dalam perbuatan baikmu kepada mereka. Ya, maka di sini Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik dapat menghapus perbuatan
buruk yang kita lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Berinteraksilah kepada sesama manusia dengan interaksi yang baik. Oleh karenanya, ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita mengharapkan dari perbuatan baik tersebut hanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridha dari mereka. Di dalam ketaatan yang engkau lakukan, di dalam kebaikan yang engkau lakukan, engkau takut hanya kepada Allah jika tidak bisa berbuat baik kepada mereka. Ya, kita ketika tidak bisa berbuat baik kepada mereka, ya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya agar senantiasa apa? Berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian, bukan engkau takut berbuat kebaikan kepada Allah karena mereka, tapi kita takut kepada Allah ketika tidak bisa berbuat baik kepada mereka. Engkau mengayomi mereka dengan baik karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melindungi saudara kita karena mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan demi balasan dan pujian dari mereka. Ya, kita melindungi, memberikan sebuah perlindungan kepada saudara kita, bukan untuk mengharap balasan dan pujian dari saudara kita, dari manusia tersebut, tapi kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, ya siapa yang bisa merasakan manisnya keimanan, maka tentu ia juga akan merasakan manisnya kebahagiaan. Ya, ketika seseorang ingin merasakan manisnya kebahagiaan, maka dia harus bisa merasakan manisnya keimanan. Ia akan hidup dengan dada yang lapang dan yang tenang serta tubuh yang tentram. Ya, makanya ketika kita ingin ya hidup, menjalani hidup dengan lapang dada, ya usahakan ya sering mengucapkan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini mengambil ya dari ayat Al-Quran. Apa itu? Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbisrahli sadri, ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Bahagia nggak Pak? Kalau urusan kehidupan kita mudah? Bahagia. Bahagia nggak diri kita ketika ya kita hidup di dunia ini dengan lapang dada? Bahagia. Wahlul uqdatam min lisani, dan lepaskanlah segala ikatan-ikatan yang mengikat ya lisanku. Yafqahu qawli, dan berikanlah seseorang pemahaman dari apa yang aku ucapkan. Ya, ini orang bahagia kalau bisa paham apa yang kita katakan. Ya, ngomong-ngomong, ini yang saya jelaskan bisa dipahami tidak? Nah, alhamdulillah, saya bahagia berarti. Ya, dan juga jamaah juga pada bahagia kalau misalkan bisa memahami sebuah ilmu. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, yufaqihu
yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Sudah azan ya? Ya. Tip. Ini pembahasannya masih banyak ya, karena amalan-amalan yang membawa kebahagiaan itu banyak sekali. Ya, baru satu amalan. Ya, baru satu amalan. Ya biasanya sampai jam berapa? Sampai Isya ya, sampai Isya. Lanjut lagi nggak pada Isya? Sesi 2. Nanti coba ditanyakan. Oke, azan dulu ya. Taib, silakan azan. Kita azan terlebih dahulu, nanti komahnya bisa nanti atau gimana? Biasanya. Ya tafadhal, azan dulu. Man muadzin, siapa yang ya? Oh, di akhir sekarang baru azan. Taib. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan perdana ini ya bisa dipahami, dan semoga ya pertemuan kita adalah pertemuan yang terakhir atau tidak berakhir. Ya, yang hanya diakhiri dengan ajal. Ya, dengan ajal. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Ya, ini amalan yang penting. Ya, jalani ketakwaan di dalam kehidupan kita. Allah sudah janjikan ya kepada kita sebagai hambanya yang bertakwa, kepadanya akan diberikan kebahagiaan. Ya mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan ya hari ini. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, nakhtatim liqa'ana, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.